Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedangkan manusia kalau diuji oleh Tuhannya lalu dimuliakan dan diberi kesenangan, maka ia akan mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Tapi kalau ia diuji lalu dibatasi rezekinya, maka ia akan mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Dua ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalahkan orang yang beranggapan bahwa ukuran kemuliaan adalah kekayaan dan standar kehinaan adalah kemiskinan. Namun, sejatinya kekayaan maupun kemiskinan adalah ujian dari Allah bagi hamba-hambanya. Kemuliaan seorang manusia di sisi Allah terletak pada ketakwaannya. Makin seseorang itu bertakwa, makin mulia ia di sisinya. Makin seseorang itu berani maksiat kepada Allah, makin hina ia di sisinya. Takwa adalah mentaati semua perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Kemuliaan dan ketakwaan dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat 17-20, yaitu memuliakan anak yatim dengan cara tidak memakan hartanya dengan zalim dan tidak menghardiknya, justru menyantuninya, menyayanginya atau menjadi orang tua asuhnya. Kemuliaan lainnya adalah memberi makan orang miskin. Kalau tidak mampu, cukup dengan mengajak orang lain agar mau memberi makan mereka. Jangan sampai menjadi penghalang orang lain memberi makan kepada orang-orang miskin. Contoh kemuliaan yang lain menurut Allah adalah tidak memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Seperti anak yang melaporkan ibunya karena diduga menggadaikan harta warisan, atau menuntutnya di pengadilan karena ingin buru-buru mendapatkan harta warisan, atau membunuh orang tua sebelum ajalnya tiba. Di sisi lain, sumber kehinaan adalah mencintai dunia dengan cinta buta. Jika dibalik, maka sumber kemuliaan adalah membenci dunia. Menurut kaum sufi, dinilai bohong seseorang yang mengatakan aku cinta kepada Allah, sementara di hatinya tersimpan cinta kepada dunia, karena mustahil ada dua cinta yang berlawanan dalam satu hati. Nabi Isa alaihissalam berkata, hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Cinta dunia sumber petaka. Nabi Muhammad menambahkan, dunia itu terlaknat dan semua isinya terlaknat kecuali 4. Zikrullah, segala sesuatu yang menghantarkan ingat kepada Allah, orang yang mengajarkan ilmu, atau orang yang belajar. Sementara itu kemuliaan dan kehinaan di mata manusia adalah kekayaan, pangkat dan jabatan. Makin tinggi seseorang memiliki 3 makhluk di atas tersebut, makin mulia di mata manusia materialisme. Makin ia tak punya apa-apa, makin hina ia di mata manusia materialisme. Oleh karena itu, tak aneh jika sebagian orang ada yang memaksakan dirinya untuk punya barang bermerek nan mahal, padahal realitasnya ia tak mampu membelinya. Ia belum membutuhkannya, atau lebih berguna uangnya untuk memenuhi kebutuhan primernya. Bukan kemuliaan sejati yang mereka peroleh, justru tekanan dan himpitan karena hidup mengikuti apa kata orang, bukan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW.